Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ayu Rasmini Simenong Khalid, Rizka Anggraini, Rian Cahyadi, Dwi Siska Martiana, dan Adinda Aulia Raihan. Di sini kelompok kami observasi ke Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP Gemilang yang berada di Kota Tasikmalaya, yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Pancasari 1, nomor 12, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Jadi Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP Gemilang didirikan pada tahun 2008. Jadi sudah cukup lama ya teman-teman, sudah 13 tahun LKP Gemilang berjalan. LKP Gemilang dikatakan aktif kelembagaannya pada tahun 2011 dan didirikan oleh Ibu Nunung Rohyani dan sekarang dikelola oleh Muhammad Raihan Hasbi, anak dari Ibu Nunung Rohyani. Sebelum menjadi LKP Gemilang berawal dari usaha bahan dan alat kue sebagai supplier horeca, hotel, restoran, dan kafe di daerah Pancasila, Kota Tasikmalaya. Sudah cukup lama usaha tersebut dijalani dan sering juga bekerja sama untuk mengadakan event-event seperti pelatihan tata boga, kerjasama yang mendatangkan master baker dan master chef yang ada di perusahaan untuk melatih warga Kota Tasikmalaya. Nah, sejak saat itu LKP Gemilang berdiri karena adanya kegelisahan warga Tasikmalaya dan melihat warga Kota Tasikmalaya yang menganggur dan banyak ibu-ibu yang masih ketergantungan pada suaminya. Nah, LKP Gemilang ini merupakan suatu LKP yang bergerak atau berfokus pada bidang tata boga. Nah, apa sih tata boga? Nah, tata boga itu merupakan seni atau ilmu akan makanan yang baik, atau biasa dikatakan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan dari makanan ataupun minuman. Nah, dalam aplikasinya pengelolaan membuat suatu program berbasis inovasi. Program tersebut yang membantu atau menguatkan LKP Gemilang menjadi seperti sekarang. LKP Gemilang ini sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi peserta mayoritas anak putus sekolah yang ingin merintis di bidang usaha, karena LKP Gemilang sebagai TUK atau tempat uji kompetensi Sepriangan Timur dengan memiliki 21 kejuruan. Ada beberapa program yang direncanakan oleh LKP Gemilang, yaitu pelatihan pembuatan brownies daun kangkung dan brownies salak. Nah, itu merupakan suatu inovasi yang dibuat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang mudah didapatkan, kemudian telah terrealisasikan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan Gemilang, Kota Tasikmalaya. Baik, selanjutnya saya Rizka Anggraini ingin membahas mengenai visi dan misi dari LKP Gemilang. Yang pertama yaitu mengenai visi. Nah, visi dari LKP Gemilang sendiri yaitu menjadi lembaga pelatihan yang dapat menghasilkan warga belajar yang kreatif, inovatif, mandiri, dan kompeten. Nah, tentunya di zaman sekarang ini hal itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan, di mana setiap orang itu harus membuat inovasi-inovasi yang baru, tentunya juga kreatif, dan manusia juga harus bisa memberdayakan dirinya sendiri, di mana dia harus bisa mandiri gitu dalam menghadapi setiap permasalahan yang ia hadapi. Tentunya juga dibarengi dengan kompeten atau kompetensi yang dia miliki gitu. Yang selanjutnya ada misi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang tata boga yang berkualitas dan dapat bersaing baik di tingkat regional maupun nasional. Nah, jadi LKP Gemilang ini berfokus di bidang tata boga. Nah, jadi misinya itu untuk menghasilkan warga belajar yang berkualitas dan dapat bersaing gitu, baik di regional maupun di tingkat nasional. Dan juga terlihat dari beberapa prestasi yang dihasilkan oleh LKP Gemilang ini. Yang selanjutnya yaitu melakukan inovasi dan pengembangan keterampilan pada bidang tata boga bagi para peserta didik. Nah, dalam melakukan inovasi ini tentunya sangat diperlukan sekali, karena setiap apa yang dilakukan itu harus dikembangkan lagi, harus
rubah lagi, diinovasi lagi menjadi hal-hal yang lebih menarik lagi gitu, seperti itu. Yang ketiga yaitu menciptakan kondisi terbaik bagi sarana maupun prasarana untuk menunjang pembelajaran bagi para peserta didik. Tentunya juga ini sangat-sangat penting, dimana ketika sarana dan prasarana itu mendukung, otomatis kegiatan pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar. Kita ambil contoh misalnya ketika disediakan proyektor misal. Nah itu tuh pasti akan sangat memudahkan bagi warga belajar untuk memahami apa yang memang dipelajari. Dan juga bukan hanya itu, tapi mungkin dari alat-alat yang ada seperti papan tulis atau alat duduk yang memang bisa membuat peserta didiknya itu merasa nyaman. Dan yang terakhir yaitu memotivasi dan menyadarkan masyarakat untuk terus memperlihatkan keterampilannya dan diintegrasikan melalui kewirausahaan. Tentunya motivasi juga itu sangat penting atau juga kesadaran dari masyarakat atau warga belajarnya itu juga sangat penting. Nah, ketika mereka mempunyai motivasi misalnya untuk berubah menjadi yang lebih baik, maka di situ juga ada dorongan dalam dirinya untuk bisa melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi, tentunya dengan keterampilan juga yang terus diasah dan terus belajar, sehingga dia bisa berwirausaha, baik dia membuka peluang bagi dirinya sendiri dan juga bagi banyak orang, seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk prestasi dari LKP Gemilang. Nah, LKP Gemilang sendiri sudah menorehkan beberapa prestasi. Nah, yang akan saya sebutkan itu yang pertama itu ada juara 2 nasional dalam pengelolaan lembaga kursus di bidang tata boga. Yang kedua ada juara 1 tingkat provinsi dalam pengelolaan lembaga kursus di bidang tata boga. Nah, di mana prestasi yang ditunjukkan ini memang membuktikan bahwa LKP Gemilang ini memang layak gitu, dan juga patut diapresiasi. Halo, perkenalkan, nama saya Rian Cahyadi, akan menjelaskan tentang 10 patokan pendidikan masyarakat di Lembaga Kursus dan Pelatihan Gemilang. Yang pertama, warga belajarnya. Kondisi warga belajar di LKP Gemilang merupakan warga belajar yang rata-ratanya adalah mereka yang membutuhkan pembelajaran guna meningkatkan keterampilan mereka secara pribadi agar bisa lebih produktif, bisa meningkatkan jenjang pekerjaan, dan lain sebagainya. Warga belajar di LKP ini sangat beragam, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Yang kedua ada pamong belajar. Pada LKP Gemilang, pamong belajar yang bertugas memberikan materi adalah orang-orang praktisi mulai dari hotel maupun dari industri. Adapun orang yang menjadi instruktur pada proses pelatihan di LKP ini adalah instruktur yang rata-ratanya adalah alumni dari LKP Gemilang itu sendiri, yang ditarik karena memiliki dasar-dasar yang cukup untuk dijadikan sebagai pengajar. Yang ketiga ada sarana dan prasarana. Berdasarkan pemaparan pengelola LKP ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap, baik sarana untuk penyampaian materi maupun sarana untuk mempraktekkan atau melaksanakan pelatihan secara langsung. Yang keempat ada tempat. Proses pembelajaran baik teori maupun praktek ini dilaksanakan di LKP Gemilang yang bertempat di Jalan Ahmad Yani, Pancasari, nomor 12A, Kelurahan Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Yang kelima ada dana. Dana yang diperoleh oleh LKP Gemilang merupakan dana yang bersumber dari dana pribadi dan dana pemerintah. Dana pribadi yaitu dana yang berasal dari siswa atau warga belajar itu sendiri. Sedangkan dana pemerintah merupakan dana yang bersumber dari program-program pemerintah daerah maupun pusat. Biasanya LKP Gemilang melaksanakan kerjasama dengan kementerian-kementerian yang biasanya menurunkan anggaran untuk mengentaskan pengangguran. Yang keenam ada ragi belajar. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021, LKP Gemilang sudah menghasilkan lebih dari 3.000 sampai 4.000 lulusan.
di mana output atau orang-orang yang telah mengikuti pelatihan ini rata-ratanya mereka berwirausaha. Yang ketujuh, kelompok belajar. Kelompok belajar di LKP Gemilang sangat beragam. Mulai dari kalangan anak-anak sekolah, ibu rumah tangga, bahkan pria-pria yang sudah bekerja maupun yang memang mencari kerja di bidang tata boga. Selanjutnya, yang ke-8 ada program. Program pelatihan LKP Gemilang dilaksanakan secara fleksibel. Untuk saat ini, LKP Gemilang memiliki 2 paket kelas, yaitu paket reguler dan paket intensif. Paket intensif ini dilaksanakan 3 kali pertemuan dan paket reguler dilaksanakan 8 kali pertemuan. Selanjutnya ada hasil. Berdasarkan penelitian pada tahun 2017 oleh Zainal Abidin dari Universitas Siliwangi yang menyatakan bahwa 90% lulusan dari LKP Gemilang ini mereka adalah berwirausaha, sedangkan 10% lagi bekerja di tempat seperti pelayaran. Namun juga ada beberapa lulusan lagi yang menjadi bandar ayam, bandar sapi, dan lain sebagainya. Yang ke-10 ada sumber belajar. Sumber belajar di LKP Gemilang ini lebih berorientasi pada tata boga, di mana tata boga ini merupakan seni atau ilmu akan makanan yang baik, atau bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan dari makanan maupun minuman. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Strategi yang digunakan oleh LKP Gemilang adalah strategi MOVE, menginspirasi, out of the box, variatif, dan efektif. Menginspirasi yaitu memberikan inspirasi dari praktisi-praktisi LKP Gemilang yang telah berhasil kepada peserta didik yang masih belajar di LKP Gemilang, sehingga kegiatan pembelajaran dalam LKP Gemilang tidak hanya berjalan dalam satu kegiatan monoton, tapi juga terjadi proses pemberian motivasi. Kemudian out of the box. Out of the box itu memberikan materi-materi yang tidak selalu basic, namun juga memberikan materi-materi lain yang unik, misalnya mencampur makanan tradisional dengan makanan modern, melakukan kerjasama dengan himpunan, dan lain-lain. Kemudian menggunakan metode variatif juga, yaitu mereka tidak melulu membuat resep yang sudah ada, tapi juga mencoba untuk memvariasikan resep-resep yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baru lagi, misalnya nastar berbentuk jagung dan lain-lain. Kemudian efektif, yakni penggunaan metode belajar dengan memberikan keleluasaan kepada peserta belajar, di mana peserta didik dibiarkan untuk menggunakan alat dan bahan sedari awal hingga akhir pembelajaran, sehingga yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi bisa, yang sudah bisa menjadi lebih tahu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Adinda Aulia Raihan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap LKP Gemilang Tasikmalaya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah membawa pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Begitupun terhadap LKP Gemilang Tasikmalaya ini. Pandemi COVID-19 cukup berpengaruh terhadap LKP Gemilang yang mengakibatkan penurunan peserta didik atau warga belajarnya, di mana sebelum pandemi COVID-19 ini ada, LKP Gemilang biasanya dapat mencapai 400 lulusan per tahun. Namun, pada tahun 2020 kemarin, setelah pandemi melanda Indonesia, termasuk Tasikmalaya, itu hanya dapat menghasilkan sebanyak 60 lulusan selama 1 tahun. Hal tersebut dikarenakan adanya lockdown, lalu dihilangkannya pembelajaran secara luring atau luar jaringan atau langsung. Itu pun pada saat melakukan pembelajaran LKP Gemilang melakukan pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran mixed blended. Blended learning ini adalah sebuah kombinasi pembelajaran yang dilakukan langsung atau face to face dan pembelajaran online. Begitupun LKP Gemilang melakukan metode blended learning ini
di mana pembelajaran online atau daring itu dilakukan ketika pemberian materi atau teori, sedangkan pembelajaran luring dilakukan ketika ada praktek. Dan itu pun LKP Gemilang melakukan pembelajaran luring sesuai dengan arahan kementerian, yang dimana pada saat bulan Agustus 2020 itu melaksanakan pembelajaran secara luring. Dan pada jangka 2 bulan itu, LKP Gemilang memaksimalkan pembelajarannya. Setelah kegiatan pembelajaran selesai dan mentiadakan kembali pembelajaran luring, dan pada tahun 2021 dari bulan Maret, LKP Gemilang sudah mulai melaksanakan kembali kegiatan-kegiatan pembelajaran dari mulai kursus reguler maupun program-program yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah. Sekian dari saya, terima kasih.